Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pembelajaran IPA kelas 7 SMP untuk materi zat dan perubahannya. Untuk submateri akan dibahas yaitu wujud zat dan model partikel serta perubahan wujud zatnya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama mengelompokkan berbagai zat sehari-hari dalam 3 wujud zat: padat, cair, atau gas. Yang kedua menyebutkan sifat setiap wujud benda. Dan yang ketiga menjelaskan perubahan wujud dan mengamati perubahan wujudnya. A. Wujud zat dan model partikel. Zat disebut pula materi atau benda. Berdasarkan wujudnya, zat dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Partikel adalah bagian terkecil yang ada dalam materi dan memiliki keadaan yang berbeda-beda loh adik-adik, baik padat, cair, dan gas. Padat, cair, atau gas. Mari kita mengelompokkan zat berikut ke dalam 3 wujud benda. Ataukah padat, ataukah cair, ataukah gas. Wujud benda dan contohnya. Nah, di sini kita sudah mengelompokkannya adik-adik. Ada contoh wujud zat padat, kotak bekal, papan tulis, buku, dan staples. Untuk contoh wujud zat cair yaitu air dan minuman soda atau minuman kaleng dan jus. Dan untuk contoh wujud gas adalah angin yang bertiup dan uap yang keluar dari hair dryer. Wujud benda padat. Susunan dan perilaku partikel sangat rapat, tersusun dalam pola tertentu, bergetar pada posisinya. Untuk sifat wujud benda padat yaitu kaku, bentuk tetap, volume tetap, tidak dapat dikompresi, dan tidak dapat mengalir. Wujud benda cair. Susunan dan perilaku partikel untuk wujud benda cair berdekatan tetapi tidak memiliki pola yang teratur, memiliki sedikit ruang yang kosong di antaranya, serta meluncur dan berguling melewati satu sama lain. Untuk sifatnya yaitu tidak kaku, tidak ada bentuk yang tetap, tapi memiliki volume tetap, dapat dikompresi sedikit, dan dapat mengalir. Wujud benda gas. Susunan dan perilaku partikel untuk wujud benda gas berjarak jauh, merambat dalam garis lurus sampai memantul pada partikel atau permukaan lain, bergerak cepat, dan memiliki sifat tidak kaku, tidak ada bentuk yang tetap, tidak ada volume yang tetap, dapat dikompresi, dan dapat mengalir. Tebak wujudnya. Chris menemukan zat misterius dengan sifat sebagai berikut: mengikuti bentuk wadahnya, mengalir, memiliki volume yang tetap, dapat dikompresi sedikit. Nah, kira-kira Chris menemukan apa ya adik-adik? Yuk, mari jawab semua bareng-bareng. Ya, betul sekali. Chris menemukan zat cair. Rangkuman yang pertama, zat padat memiliki partikel sangat rapat dan tersusun dalam struktur yang teratur. Partikel juga bergetar pada posisinya. Contohnya buku dan kotak makan siang. Untuk zat cair yaitu partikel tidak tersusun dalam pola yang teratur, tidak memiliki sedikit ruang di antaranya. Partikel-partikelnya meluncur dan berguling melewati satu sama lain. Untuk contohnya yaitu air dan jus. Sedangkan untuk gas, partikel berjauhan dan mengisi ruang tempatnya berada, serta partikel sangat bergerak cepat. Contohnya angin dan uap. Pikirkan ini, kamu mungkin pernah mengamati orang tua atau pengasuh memanaskan air di ketel. Menurutmu, apa yang terjadi pada partikel di dalam cairan ketika cairan menjadi lebih panas? B. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibagi menjadi 6. Yang pertama membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, yang keempat mengembun, yang kelima menyublim, keenam mengkristal. 1. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer. Air yang didiamkan di dalam freezer lama-kelamaan akan mengalami perubahan wujud ya adik-adik, yang awalnya cair menjadi beku, yang disebut ini es batu ya adik-adik. Tuh ya, perubahannya terlihat jelas ya adik-adik. Yang kedua, mencair.
Mencair adalah perubahan wujud zat padat atau air ya. Contohnya es yang diletakkan di ruang terbuka. Nah, dalam video terlihat ya adik-adik ada es batu yang ditaruh di tempat terbuka yang awalnya padat lama-kelamaan menjadi cair. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan di atas kompor. Nah, air ini yang dipanaskan lama-kelamaan akan menguap. Nah, perubahan wujud ini disebut juga proses menguap adik-adik. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi cair. Contohnya, uap air yang terbentuk dari air yang dididihkan yang ditampung di dalam tutup panci air yang mendidih. Nah, ketika dibuka, uap yang ditampung di tutup panci berubah menjadi cair lagi adik-adik. 5. Menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang ada di lemari. Kapur barus yang disimpan di lemari lama-kelamaan akan mengalami perubahan wujud, yaitu padat menjadi gas. Hal ini diketahui dari bentuk kapur barus yang lama-kelamaan berubah menjadi kecil adik-adik ukurannya. 6. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya bunga es yang ada di dalam freezer. Rangkuman yang kedua, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya air yang dimasukkan ke dalam freezer. Yang kedua, mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya es yang didiamkan di ruang terbuka. Dan yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya air yang dipanaskan di atas kompor. Yang keempat yaitu mengembun, yaitu perubahan wujud zat gas menjadi air. Contohnya uap air yang mendidih mengembun menjadi titik-titik air di tutup panci. Yang kelima, menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya kapur barus yang dibiarkan dalam lemari. Yang keenam adalah mengkristal, perubahan wujud zat gas menjadi padat. Contohnya bunga es yang melekat di dinding freezer. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi 1. Berdasarkan video terdapat A. Kelereng di dalam botol. Kelereng merupakan salah satu contoh zat padat. B. Air di dalam botol. Air merupakan salah satu contoh zat cair. C. Botol kosong. Nah, dari ketiga jenis percobaan ini, silahkan adik-adik diskusikan dan bandingkan perbedaannya ya. Diskusi 2. Nah, terdapat dalam video coklat padat yang kemudian dipanaskan. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Nah, sekarang adik-adik silahkan diskusikan ya perubahan wujud apa yang terjadi pada coklat tersebut. Prosesnya seperti apa dan apa saja faktor yang mempengaruhinya.